Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Noval Ramadan dengan NIM 0505 1282 1260 42 dari Prodi Budidaya Perairan. Mata kuliah Avertebrata Air kelas D. Kira-kira apa ya yang bakal saya jelaskan? Ada yang tahu? Tahu nggak? Nggak tahu? Kira-kira apa, ayo? Yaudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Platyhelminthes. Ada yang tahu apa itu Platyhelminthes? Hah? Nggak tahu? Oke, Platyhelminthes itu berasal dari bahasa Yunani. Terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, platy berarti pipih dan helminthes yaitu cacing. Artinya, Platyhelminthes termasuk golongan animalia, cacing pipih. Intinya, Platyhelminthes itu jenis-jenis cacing pipih. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang kelas-kelas Platyhelminthes biar teman-teman lebih paham dan lebih jelas. Tapi nanti bukan saya yang ngejelasin, akan dijelaskan oleh rekan saya yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Budidaya Perairan 2021 di kelas Avertebrata B dengan NIM 05051282126054. Di sini saya akan menjelaskan kelas Phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes terdapat 4 kelas, yaitu kelas yang pertama Turbellaria. Turbellaria merupakan cacing pipih yang menggunakan bulu getar sebagai alat geraknya. Contohnya adalah Planaria. 2. Monongenea adalah kelompok cacing parasit eksternal pada makhluk hidup perairan. Contohnya adalah Dactylogyrus sp. Yang ketiga, Thermarodia memiliki alat isap yang dilengkapi dengan kulit untuk meletakkan diri pada inangnya. Yang keempat, Cestoda memiliki kulit yang dilapisi kitin sehingga tidak tercemar oleh enzim di usus inangnya. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Jessica Srildia, NIM 05051282126050. Saya dari kelompok genap ingin menjelaskan tentang ciri-ciri khas Platyhelminthes. Simak video berikut ini. 1. Tubuh simetri bilateral. Dinding tubuh terdiri atas 3 lapis yaitu ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Epidermis atau eksodermis lunak yang bersilia pada Turbellaria namun tertutup kutikula dan mempunyai alat penghisap eksternal dan kait pada Dermatoda dan Cestoda. 3. Sistem pencernaan tidak lengkap terdiri atas mulut, rongga pencernaan yang bercabang atau tidak, dan anus tidak ada. 4. Lapisan otot tumbuh dengan baik. Rongga tubuh tidak ada tenaga di antara dinding tubuh dan organ dalam berisi mesenkim atau jaringan mesodermis. 5. Rangka sistem peredaran darah dan pernapasan tidak ada. Sistem ekskresi adalah protonephridia. 6. Sistem saraf terdiri atas sepasang ganglia anterior atau cincin saraf yang berhubungan dengan 1-3 pasang benang saraf longitudinal. 7. Reproduksi seksual dan pada beberapa jenis aseksual umumnya Monchechious. Pembuahan di dalam. Telur dibungkus sel kuning telur dan cangkang telur. Menetas menjadi satu atau beberapa stadia larva atau perkembangan langsung. Perkenalkan, nama saya Monica Teresia Haramunte dengan NIM 0505 1282
struktur tubuh platyhelminthes. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada platyhelminthes adalah usus yang terdapat di belakang kerongkongan, bercabang di seluruh tubuh. Oleh karena itu, sistem pencernaan peredaran makanan tidak melalui darah tetapi melalui usus. Yang kedua, sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua, yaitu sistem saraf tangga tali yang sederhana. Yang kedua adalah tersusun dari sel saraf neuron, sensori, motor, dan asosiasi. Yang ketiga adalah sistem indera. Sistem indera pada platyhelminthes adalah ocelli atau bintik mata yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya. Yang keempat, sistem reproduksi yang dilakukan secara seksual dan aseksual. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Varian Nusaini dengan NIM 050513 8212 6074 dari mata kuliah Affair Prata kelas D. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Fasciolia hepatica. Yang pertama, telur. Terus telur berubah menjadi larva bersilia, kemudian menjadi siput air. Setelah dari siput air, dia berubah menjadi Sphaerocista. Selanjutnya ke redia, selanjutnya lagi ke Cercaria. Setelah dari Cercaria, keluar dari tubuh siput, menempel pada rumput atau tanaman air. Selanjutnya dia membentuk kista dan dimakan oleh domba. Dan dia berada di hati usus sampai dewasa. Yang kedua itu chlorosinesis. Yang pertama, telur, kemudian menjadi Miracidium, terus selanjutnya menjadi siput air dan Sporikista, menghasilkan redia, selanjutnya menghasilkan Cercaria. Setelah dari itu, keluar dari tubuh siput, ikan air tawar menempel di otot-ototnya, membentuk kista, ikan dimakan, salur pencernaan, hati, sampai dewasa. Yang ketiga, Cystoma javanicum. Pertama yaitu dari telur, kemudian ke Miracidium, selanjutnya ke siput air. Setelah dari siput ke Sporikista, menghasilkan redia, menghasilkan Cercaria, dan keluar dari tubuh siput, menembus kulit manusia dan menyerang pembuluh darah vena. Yang keempat, Taenia saginita. Yang pertama, proklatoid, selanjutnya mencemari makanan babi, masuk ke babi, masuk ke ususnya. Selanjutnya ke aliran darah, menuju otot atau daging manusia, usus manusia, scolex, menempel di dinding usus, kemudian sampai di dewasa di manusia, keluar bersama fases.